Bermadhab tidak wajib. Bermadhab itu bagus ya. Tetapi tidak wajib untuk bermadhab. Dalilnya Imam Bukhari bukan bermadhab dari salah satu imam yang empat. Dia punya madhab sendiri ya. Dia punya madhab sendiri ya. Sekarang kita sedang belajar yang madhab siapa? Madhabnya Imam Al-Bukhari ya. Yang benar bermadhab itu baik karena dengan bermadhab kita mudah mempelajari fikih ya. Tetapi yang dilarang adalah fanatik madhab. Fanatik madhab. Oleh karena sebagian ulama mereka tidak fanatik madhab tertentu. Imam Malik ya punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak bermadhab Imam Malik. Dia belajar Imam Malik tapi dia punya madhab sendiri. Kenapa ada perkara-perkara yang diajari oleh Imam Malik dia tidak setuju? Paham? Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Apakah Imam Ahmad bermadhab Imam Syafi'i? Jawabannya tidak. Kalau didengar Pak Jawas bisa ngamuk itu. Dalil itu Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada dalil begitu. Mana ada dalil kok ikut Imam Bukhari? Imam Bukhari siapa? Di mana kewarasan cara berpikirnya? Valentino Rossi naik motor kecepatan 300. Oh berarti naik motor kecepatan 300 aman. Ya sok silahkan naik motor kecepatan 300 km per jam. Mana motornya? Motor butut lagi. Baru bisa nyetir. Ini waras nggak? Lihat-lihat dulu Pak. Itu ya pembalap. Imam Bukhari ya sudah sampai kepada level mujtahid. Sudahlah ya, kalau mau bicara belajar agama itu yang jelas-jelas aja lah gitu. Nggak usah yang sok-sok baru, yang sok-sok nerobos orang lain. Nggak. Islam ini dibangun rapi Pak. Kalau ada orang yang melejat sana, melejat sini, sempalan itu ya sempalan-sempalan aja ya. Nggak usah dihiraukan ya, ikut yang sudah jelas ya. Jangan coba-coba. Samalah dengan kamu mau minum obat, ada obat baru nggak jelas. Ngapain? Ya, pakai obat yang sudah biasa saja ya. Orang-orang sudah makan nasi kenyang, nggak usah kamu makan nasi campur pasir, nggak usah ya, nggak usah bereksperimen aneh-aneh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saya doakan semuanya semoga di dunia ini urusan kita Allah berikan kemudahan, kita menjadi orang-orang yang beruntung berbahagia di dunia, juga yang terpenting nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Yang maulidan, yang tidak maulidan, semoga nanti dibangkitkan oleh Allah bersama orang-orang soleh. Amin Allahumma amin. Kalau kita saksikan atau kita simak narasi tadi itu dalam cuplikan itu, di situ ada seorang ustadz yang sudah agak luar biasa ya. Dia mengatakan bahwa dalilnya adalah Imam Bukhari tidak bermadhab. Dalil untuk menetapkan hukum tidak bermadhab. Artinya dia mau membuat hukum boleh atau hukum mubah. Dalilnya adalah Imam Bukhari tidak bermadhab, maka tidak bermadhab hukumnya boleh. Ya kalau didengar Pak Jawas bisa ngamuk itu ya. Dalil itu Al-Quran dan Sunnah ya. Tidak ada dalil begitu. Mana ada dalil kok ikut Imam Bukhari? Imam Bukhari siapa? Kan begitu ya. Dalil itu adalah kitab dan sunnah. Kalau mau berupa perbuatan, nah itu dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu sunnah qauliyah, atau bagi mereka mungkin ada sunnah tarkiyah. Jadi kalau yang mengerjakan atau yang tidak mengerjakan itu Nabi, baru itu dalil. Ini kok Imam Bukhari jadi dalil. Tetapi kalau menurut saya sudah bagus. Artinya ketika mentok nggak nemu dalilnya, ya mau tidak mau ulama dijadikan dalil. Ya bagus. Bagus sudah ya. Daripada bilang nggak ada dalilnya, mending ya jujur-jujuran saja ya ada dalilnya, yaitu Imam Bukhari tidak bermadhab begitu ya. Kalau sudah menerima atau mengakomodir ulama sebagai panduan dalil, maka kalau maulid ada ulama bilang ada dalilnya, jangan ditolak. Faham nggak maksudnya? Artinya jangan lagi ngotot mana hadisnya, nanti ditembak balik mana contohnya Nabi bermadhab. Kenapa membolehkan madhab? Kan jadi kacau ya. Logikanya menjadi kacau ya. Jadi sudah benar itu dalilnya Imam Bukhari tidak bermadhab ya, sehingga tidak bermadhab boleh. Jadi kalau mau ditarik ke Nabi, bagaimana kita mau tahu Nabi bermadhab atau tidak? Yang jelas Nabi tidak bermadhab. Malah ini menjadi dalil tidak boleh bermadhab bid'ah karena Nabi tidak bermadhab. Ternyata enggak, kata Ustaz itu bermadhab itu bagus ya, walaupun itu tidak pernah dicontohkan Rasulullah ya. Jadi sudah bagus lah ya, sudah mulai rapi ya. Tetapi ya, kurang ajar atau tidak tahu diri. Kenapa? Karena mau bicara tentang hukum,
di mana akan diterapkan kepada jemaatnya yang baru kenal Islam mungkin, ya, kok berdalil dengan sikap Imam Bukhari tidak bermadhab, berdalil dengan sikap Imam Syafi'i tidak mengikuti madhab Imam Malik, berdalil dengan sikap Imam Ahmad tidak mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Ini seolah-olah Ustadz itu tidak paham kenapa Imam Bukhari tidak mengikuti madhab yang 4. Seolah-olah dia tidak paham kenapa Imam Syafi'i tidak mengikuti madhab Imam Malik. Seolah-olah dia tidak paham kenapa Imam Ahmad tidak mengikuti madhab Imam Syafi'i. Karena mereka sudah wasola atau balawa rotabatal ijtihadi. Mereka sudah mujtahid, makanya tidak bermadhab. Kok ini diceramahkan kepada jamaahnya sehingga kalian boleh tidak bermadhab? Seolah-olah mereka itu juga mujtahid. Ini yang saya bilang, di mana normalnya, di mana kewarasan cara berpikirnya gitu loh. Valentino Rossi naik motor kecepatan 300, oh berarti naik motor kecepatan 300 aman. Ya sok silahkan naik motor kecepatan 300 km per jam. Yang mana motornya motor butut lagi, baru bisa nyetir. Ini waras nggak? Karena melihat, wah itu Valentino Rossi kalau naik motor bisa 300 km kilometer per jam, oh berarti kita boleh naik. Ya silahkan, silahkan. Tapi waras enggak? Kan lihat-lihat dulu Pak, itu ya pembalap. Imam Bukhari ya sudah sampai kepada level mujtahid, maka tidak bermadhab. Kenapa lalu diambil tidak bermadhab? Imam Bukhari tidak bermadhab, berarti boleh tidak bermadhab. Kita juga boleh tidak bermadhab. Ini kan aneh. Aneh. Kalau lebih ekstrim lagi, Pak Maman tidur sama istrinya Bu Mimin. Oh berarti tidur sama Bu Mimin boleh dikemplak. Itu kan suaminya yang tidur. Itulah artinya justru ketika berdalil dengan perbuatan ulama malah salah mempraktekkannya. Ya kita harus jujur ya. Artinya pure gitu. Oke, sudah benar. Spiritnya sudah benar, menjadikan ulama sebagai ibroh, nggak ngotot, harus ada contoh dari Rasulullah ya. Ketika ulama mengajarkan sesuatu, nggak lagi ngotot, ini nggak bisa diterima. Dalil bukan seperti ini, dalil kitab dan sunnah, bukan perkataan imam, bukan perkataan ulama. Kan ada ustadz sebelahnya begitu yang lebih senior itu ya. Artinya ustadz yang agak mudahan ini sudah terbuka ya, dalil nggak mesti begitu, dalil kan petunjuk. Ya namanya petunjuk, siapa yang lebih tahu memberi kamu petunjuk, ya itu dalil. Kan begitulah gampangnya. Tapi jangan asal mempraktekkan. Imam Syafi'i tidak mengikuti madhabnya Imam Malik, karena Imam Syafi'i sudah sampai kepada derajat yang sama dengan Imam Malik, yaitu sebagai mujtahid, sudah punya istimbat sendiri. Ya, prinsip dalam bermadhab itu, kamu kalau harus ikut madhab, ikut mujtahid. Kalau kamu sudah mujtahid, tidak boleh ikut ijtihad orang lain. Kamu sudah an-nadru bil adillah binafsika, sudah melihat dalil sendiri, sudah istimbat sendiri, sudah mengkompar sendiri, itu baru. Ini untuk orang-orang segelintir saja, untuk beberapa orang saja. Kok diterapkan untuk semua orang? Sesuatu yang khusus dihantamkan, diumumkan. Semua orang meniru itu, kan aneh. Bahkan sok-sok mau mencari yang paling roji, paling unggul. Aduh ya. Kadang-kadang kehabisan kata-kata ya. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa apa yang disampaikan ustadz-ustadz kalian itu cenderung banyak masalah. Cenderung bertabrakan dengan kewarasan, belum dengan ilmu, kewarasan gitu. Sejak kapan orang berdalil boleh tidak bermadhab? Karena Imam Bukhari itu tidak bermadhab, karena Imam Syafi'i tidak bermadhab Imam Malik, karena Imam Ahmad tidak bermadhab Imam Syafi'i. Oh berarti kalau begitu tidak bermadhab pun boleh. Iya kalau kamu seperti mereka. Inilah sok selalu ingin ada hal-hal baru. Kenapa nggak baca kitab tentang itu? Ucapan Ibnu Hajar tentang itu ada, ucapan Imam Nawawi tentang itu ada, dari lintas madhab itu ada, Ibnu Abdil Bar dari madhab Hanafi ada, Ibnu Qudamah ada. Semua ulama itu sudah membicarakan itu. Mbok yo pakai biar nggak mengarang omongan-omongan sendiri yang aneh. Nggak ada ceritanya ulama menjelaskan tentang hukum bermadhab. Tidak bermadhab boleh, dalilnya karena Imam Bukhari tidak bermadhab, Imam Syafi'i tidak bermadhab.
tidak bermadzhab Maliki maksudnya ya. Ya iyalah Pak, gimana sih? Ya. Tapi itu dianggap kebenaran gitu. Oh, keren ya. Oh, iya masuk akal juga ya. Masuk akal ya. Akalnya somplak ya. Makanya saya bilang, sudahlah ya. Kalau mau bicara belajar agama itu yang jelas-jelas aja lah gitu. Nggak usah yang sok-sok baru, yang sok-sok nerobos orang lain. Nggak. Islam ini dibangun rapi Pak. Kalau ada orang yang melejat tanah, melejat sini, sempalan itu ya sempalan aja ya. Nggak usah dihiraukan ya. Ikut yang sudah jelas ya. Jangan coba-coba. Samalah dengan kamu mau minum obat, ada obat baru nggak jelas. Ngapain? Ya, pakai obat yang sudah biasa saja ya. Orang-orang sudah makan nasi kenyang, nggak usah kamu makan nasi campur pasir, nggak usah ya. Nggak usah bereksperimen aneh-aneh ya. Ikuti yang sudah jelas, yang tertib gitu ya. Yang kalau ngomong itu mesti ada landasannya, bukan akal-akalan cocok-cocokan sehingga nabrak sana, nabrak sini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.